Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Akbar Hidayat dari kelas MN24C dengan NIM 2024008028. Saya dari kelompok 20, yaitu kelompok Disney. Di sini saya ditugaskan untuk mereview ulang materi yang telah disampaikan pada Eksma 1 Universitas Nusa Putra. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang etika. Etika, definisi etika. Yang pertama ada pengertian dasar. Etika adalah sistem nilai moral yang memandu perilaku manusia. Etika membantu kita menentukan apa yang benar dan apa yang salah, baik dan buruk dalam berbagai situasi. Yang kedua ada faktor pada nilai. Nilai-nilai etika seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor budaya, faktor agama, faktor sosial, dan faktor pendidikan. Yang ketiga ada panduan pengambilan keputusan. Etika membantu kita mengambil keputusan melalui analisis etika, menghadapi dilema etika, dan mengikuti standar etika profesional. Ada juga di sini sejarah etika. Yang pertama, sejarah zaman kuno. Yang kedua, abad pers. Yang ketiga, zaman modern. Ada juga konsep dasar etika. Ada juga yang pertama ada moralitas. Apa sih itu moralitas? Moralitas mengacu pada sistem nilai dan prinsip yang memandu perilaku seseorang. Yang kedua ada keadilan. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang yang pantas mereka terima tanpa diskriminasi atau bias. Yang terakhir ada tanggung jawab. Tanggung jawab berarti setiap orang harus menerima konsekuensi dari tindakan kita dan bertanggung jawab atas dampaknya yang terhadap orang lain. Jadi kita sebagai manusia, kita harus mempunyai tanggung jawab karena itu sangat penting. Ada juga jenis-jenis etika. Ada etika deontologi, etika teknologi, etika kebijakan, dan etika situasional. Etika juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kayak integritas. Integritas itu etika membantu kita membangun integritas, yaitu konsistensi antara nilai-nilai dan tindakan kita. Kayak ada juga pengambilan keputusan, tanggung jawab sosial, dan pengembangan diri. Lanjut lagi, ada juga tantangan dalam penerapan etika. Yang pertama ada realitas nilai, konflik kepentingan, dan yang terakhir ambiguitas situasi. Etika juga ada dalam kampus, terbagi menjadi dua, etika akademis dan etika non-akademis. Nah, saya cuma bisa menjelaskan yang saya pahami tentang etika. Lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang public speaking. Di sini saya akan menjelaskan sepengetahuan saya tentang public speaking. Public speaking atau berbicara di depan umum adalah seni menyampaikan pesan kepada audiens. Ini adalah keterampilan yang sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari presentasi, bisnis, hingga pidato politik. Ada juga beberapa tips untuk meningkatkan kemampuan public speaking, yaitu persiapan, pengiriman, atau latihan.
Nah, yang pertama ada memahami audiens. Memahami audiens. Membangun interaksi. Yang kedua ada menyusun materi yang menarik. Jadi kita itu kayak menstrukturkan apa sih materi yang menarik untuk kita sampaikan. Strukturnya JEX, konten yang relevan. Yang ketiga ada mengembangkan kemampuan verbal. Yang pertama ada intonasi yang hidup atau memainkan intonasi, nada atau volume stand. Yang kedua ada pemilihan kata yang JEX dan mudah dipahami. Jadi kita itu memilih kata itu harus bisa dipahami oleh orang lain. Yang terakhir ada mengelola kecemasan panggung. Ada identifikasi, ada teknis, detektasi atau strategi manajemen. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang public speaking. Lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang GISEK. Apa sih itu GISEK? GISEK itu sebuah singkatan. G-nya Global Outlook, yang artinya berwawasan luas. S, Simple Behavior atau berpenampilan sederhana. E, Etik, beretika. C, Corporate atau perusahaan. T, Togetherness atau kebersamaan. Ada juga P3IM, yaitu pendidikan, penelitian, pengkajian isu manajemen. Ada juga PKO, pengembangan kepribadian organisasi. Ada juga divisinya, divisi kaderisasi. Kaderisasi berasal dari bahasa Prancis, yaitu cadre. Divisi kaderisasi ini membentuk statement kepemimpinan. Ada juga MIKJ, yang artinya media, informasi, komunikasi, dan jaringan. Divisinya media sosial, manajemen bisnis, dan humas. Nah, ada juga PLM. PLM yaitu pengabdian lingkungan masyarakat. Divisinya yaitu dedukasi atau konseptor. Ada juga dedikasi atau pelaksana. Mempunyai 2 proker, 1 pesma, dan 2 kurmegen. Mungkin hanya itu yang bisa saya review ulang materinya. Mohon maaf bila ada salah kata atau tingkah laku saya, mohon dimaafkan. Saya cuma bisa menjelaskan yang saya pahami saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.